Ciri-ciri hadirnya Buddha Angon atau Satrio Piningit. Membaca naskah Uko Wangsit Siliwangi terasa mengandung hakikat yang sangat tinggi bila telah memahaminya, karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran, dan sesuai sabdu Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran, namun yang terjadi mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur, seperti diungkapkan dalam naskah tersebut. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai Budak Angon atau anak gembala, sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Selanjutnya, dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok Budak Angon. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula kucing ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok Budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang pengembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon, sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian, termasuk karya-karya warisan leluhur, seperti halnya yang kita baca ini, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno, tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro manggilingan, pengulangan perjalanan sejarah. Gambaran situasi zaman dalam naskah Wangsit Siliwangi diawali dengan lambang datangnya kerbau bule dan juga monyet-monyet yang kemudian Kandi menyerbu selepas kerbau bule pergi. Ilustrasi ini melambangkan saat datangnya para penjajah
yang berdatangan ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda, dengan politik adu domba mereka, maka terjadi peperangan antar saudara. Secara banyak yang hilang dan diputar balikan. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau buli yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau buli memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara, pintu dianjurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah, yang memerintah tersembunyi, pusat kota kosong. Kerbau buli kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat pati habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Kemudian, akhirnya masuk pada masa Perang Dunia II dengan datangnya pasukan Jepang yang dilambangkan dengan gemuruh yang datang dari ujung laut utara, di mana masa penjajahan Jepang menandai berakhirnya penindasan di negeri ini, terutama peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika sebagai perlambang dalam naskah Wangsi Siliwangi bahwa situasi carut-marut yang terjadi ada yang menghentikan, yaitu orang seberang. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana sini, lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas sudah dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri, yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi papa, yang mengamuk tambah berkuasa, yang mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar, tetapi ada yang menggantikan adalah orang seberang. Lalu, selanjutnya terdapat suatu masa yang digambarkan dengan munculnya seorang pemimpin negeri ini dengan gambaran. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan raja dahulu, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru sudah dianiaya. Siapakah sosok yang dimaksud dalam bait itu? Dia adalah Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai, seorang putri bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Sukeni Sosro Diharjo.
Namun dari penelusuran secara spiritual, Ayahanda Soekarno sejatinya adalah Kanjeng Susunan Pakubuwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Kusno. Beliau termasuk anak jeritan dalam lingkaran Keraton Solo.